Kan ada yang pernah ngomong, Ron, selama pembersih lantai itu. Apaan pembersih lantai? Di supermarket nih, pembersih lantai. Selama masih ada tulisan dilarang diminum, kan itu namanya masih bodoh. Iya kan? Ya kemarin aja sekarang tuh sombong banget dengan identitas negaranya, bangsanya, wilayahnya. Tapi nggak paham. Giliran diambil negara lain, marah-marah. Contoh. Jadi krisis identitas sebetulnya. Jadi gue itu krisis dong. Krisis identitas. Koma. Apa koma? Mendoan, lembek, pas sore-sore. Kalau keras, Kalau keras Gorengan. Kalau keras nggak jadi mendoan. Nah, keras. Mendoan itu harus berminyak dan lembek. Kalau nggak Kalau kering, tempe goreng, keripik, bukan tempe goreng, keripik tempe. keripik tempe. Kalau nggak pakai tepung namanya tempe goreng. Kalau dikecapin, Orek. salah bacem. Bacem. Ya, kalau tempe lembek kita bilang keripik tempe nggak boleh. Jadi makanan itu ada aturannya, sebutannya identitas. Soto nih ya, soto kan dari Nusantara di ujung ke ujung ada. Tapi kalau soto Bogor syaratnya harus ada risol, sama mie kuning. Sama daging. Soto Betawi boleh nggak pakai risol? Boleh. Iya kagak, nanti jadi soto Bogor. Tapi gue pernah nyobain enak loh. Soto Betawi. Enggak, gue iseng be makan soto pakai gorengan enak, Ron. Iya, Soto Betawi pakai gorengan. Ini Pakai budaya- bakwan, pakai budaya apa. di diri dia udah urban banget nih. Hybrid banget udah. Enggak harus apa-apa dicocok-cocokin, Ron. Iya. Enak, lo harus cobain dah. Enak. Yang Kalau lagi lapar mah enak, Yang Pak. aneh tuh soto Betawi pakai tofu. Nggak bisa. Kayak kemarin nih misalkan yang sempat viral tuh orang bikin rendang pakai daging babi, Ya, boleh nggak? nggak. Karena esensinya kalau rendang Identitasnya yang lo bilang. harus pakai daging sapi. Bukan soal rasa aja, bukan soal bentuk, tapi ada namanya identitas yang nggak boleh diganggu gugat. Tapi di warung Padang tuh ada namanya, bukan di warung, gua pernah makan warung, ada, Mas mau makan pakai apa? Rendang ayam tuh bisa loh, rendang ayam dijadiin rendang. Ya, Orang Padangnya ya, orang yang masak, gua nggak tahu orang Padang apa bukan, tapi dia Nah itu di warung Padang warung Nah. Padang sekarang yang isinya nggak ada identitasnya juga ya. Jawa juga. Iya benar. jadi setahu gue ya, misalkan kayak makanan itu punya pakemnya nih. Kalau itu pakemnya hilang, nggak boleh disebut itu. Kalau rawon, kuahnya harus hitam. Nggak pakai identitas, pakai kluwek. Nah, keluak tuh bener. Soto Betawi kalau kita pakai kluwek, ya nggak boleh bilang jadi soto Betawi. Harus kuning dia, Ada tuh santan. keluak apa ya? Lele pakai keluak tuh ada tuh apa namanya ya? Ya, artinya ada identitas. Iya, apa namanya ya makanan Jawa tuh, Ron? Lele pakein keluak hitam. Nggak tahu, gua nggak pernah cobain lele keluak. Enggak, dia diitin pakai kuah, Ron. Iya. Iya. Inovasi-inovasi di kita nih sekarang nih, Apa ya? sebetulnya akhirnya jadi makanan kita nggak punya identitas. Gue nih ya, misalkan kita kan pasar malam nih, jajanannya banyak. Ada cilok, ada kentang, ada takoyaki, ada apa kepitingnya kecil tuh, Crab, baby crab. dan lain-lain. Baby crab. Coba dah, lu makan semuanya, rasanya sama. Bumbunya. Karena bumbunya cuma pakai bumbu instan. Heeh. Dan itu nggak jadi identitas. Di kita kan punya syarat tuh. Kalau rawon, syaratnya identitasnya pakai Banyak keluak. rempahnya. Soto Betawi biasanya identitasnya pakai santan atau pakai susu. Kalau soto Bogor harus bening. Ada gua kemarin makan soto Betawi soto pakai Lamongan itu. Harus Soto ada Lamongan koyak. harus koyak. Soto Betawi pakai apa namanya yang buat kayak blue band itu? Samin. Iya, pakai samin. minyak samin. Itu soto Betawi emang pakai minyak samin, nguatin rasa. Iya. Artinya item itu inovasi boleh. Tapi Iya, nggak itu boleh inovasi. sembarang ada pakem-pakem. Kayak susu juga inovasi dah, dulu nggak pakai susu. Kalau soto Betawi. Ya, itu kan opsinya. Mungkin tadinya ya di Belanda tadinya pakai susu kali, creamer.
Emang soto Betawi itu asalnya dari Belanda. Ya kan kita kan makanan kita kan kadang-kadang ada Terbawa. dari makanan Iya, luar. benar. Misalkan kayak di Solo ada namanya bistik. Bistik. Asalnya dari Solo kan. Terus Tapi benar ada bistik? Iya, bistik Solo namanya. Dia olahan dari hasil dari yang makanan stick di Londo dulu penjajah. Dibikin nama kita adopsi kekinian namanya bistik khas Solo, Surakarta. Atau Bistik dia berkuah ya? ya ada sausnya kan beda. Bistik tuh ya stick kayak umumnya stick gitu. Oh enggak. Bistik ya bistik. Sosis Solo. Lu tau sosis Solo? Tahu, kalau bistik gua nggak pernah. Lah kan kayak gitu. Jadi Kalau sosis Solo gua dulu pernah ya waktu gua zaman kuliah tuh makan makanan favorit. Soalnya dikasih gratis Ron, kalau kantin udah mau nutup tuh udah Asabahan ya? asabahan lah kalau bahasa anak kuit. Ya, udah tutup buku tuh yang jaga kantin. Dah nih makan nih. Bang siapa ya? Bang Gober, bukan Bang Gober. Ya dulu kalau di kampus Ada yang gemuk. Iya itu. jadi kayak simpel aja ya. Inovasi itu boleh tapi nggak boleh ngeluarin pakem. Contoh kalau di Bandung itu kan variannya banyak, ada batagor, ada somai, padahal bahan bakunya kan sama, tapi kalau batagor Lain batagor sama somai, arti aja lain. isiannya, tapi harus digoreng. Kalau somai digoreng boleh nggak? Nanti nggak jadi, harus dikukus. Tapi kan batagor sama somai itu beda aja. Iya, makanya ada hal yang pakem yang ngebuat Isinya juga lain. Batagor bakso tahu goreng. di somai ada tahunya nggak? Asli somai, iya itu kan cuman aslinya somai ya somai tok daging Makanya ikan pembelaannya ditepungin. itu digorengnya. Kalau Bukan. somai digoreng, nah jadi somai, identitasnya hilang. Dimsum digoreng enak. Dimsum kalau pakai sambal kacang jadi dimsum nggak? Jadi somai. Jadi somai. Paham nggak? Kan itu namanya identitas. Makanya kalau kemarin tuh kita suka ribut yang kebaya. Kebaya dibikin crop top. Crop top apa tahu lu? Ya itu yang pinggang. Oh jadi bukan kebaya lagi ya. Banyak arti kita tuh sebetulnya jadi krisis identitas dengan dalih inovasi. Padahal orang nggak tahu pakemnya. Apalagi coba? Banyak sih. Ya luas sih semuanya. Bisa mencakup berbagai bidang sih soal pakem itu. Ya kayak lu misal nilai kita lagi ngomongin apa-apa mah, apa aja ini. Ya kan? Kalau misal kan ada bidang keilmuannya sendiri. Apa tuh contohnya? Hah? Apa? Ya, misal chef gitu. Chef. Orang jadi chef mesti harus gimana? Mungkin ada pelatihannya, Ada keagamaannya pasti. ada kan? Ya haruslah. Chef harus punya iman juga Ron. Ya, Iman. Iyalah. berbagai bidang lah. Iya tetap lah. Chef tetap. Harus runut pakem. Iya. Kalau misal nggak runut pakem gitu, Iya. jadi bisa sembarangan. Intinya kita mah kayak jadi negara kita tuh jadi krisis identitas dengan alasan inovasi. Tapi bukannya inovasi itu bagus untuk Bagus. Selama itu arah bagus, tapi ada pakem yang jangan dihilangkan. Kebaya punya pakemnya. Apa namanya? Contohnya misalkan batik MU, batik Chelsea, batik pemain-pemain bola Juventus. jadi itu bukan batik Apakah lagi. lu bisa nyebut itu batik? Selama masih ada motif batiknya ya bisa aja. Lah apa mas sablon jadi apa bedanya? Oh, jadi batik sablon bukan batik dong. Ya kan batik juga ada pakemnya. Esensialnya batik kan yang dilukis Kalau langsung. di apa Kalau batik, Cirebon itu Megamendung ya? kalau batik itu yang jelas motifnya segala macam itu pakai malam. Mau itu printing, mau itu tulis pakai malam. Malam yang lilin. Yang lilin. Tapi di goretan batik ya pun ada identitas. Iya. Nggak sembarangan. Dia ada nama-namanya sendiri batik. Misalkan batik parang, biasa batik parang itu dipakai sama para raja ya kalau nggak salah. Ya. Gede besarnya parang itu beda lagi. Jadi kita tuh sebetulnya nggak paham esensinya, nggak paham identitasnya, tapi berinovasi lah, ngawur jadinya. Ngawur ya sekarang. Di makanan juga kalau menurut gua karena banyaknya instan itu Apa tuh yang instan? Bumbunya, Bumbunya. ayo rasanya sama. rasanya sama. Menurut gue mbak kita mah ya urusan kuliner ya, sampai bahan baku dan rempah bumbu itu harus punya pakem. Gue pernah all you can eat sushi
Mesti kan banyak tuh variannya ya. Ada yang pakai salmon, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini, ada yang pakai ini. Pas gue makan, kayak sama aja rasanya. Orang adopsinya pakai apa kecap asin sama kecap ikan biasanya. Nah, mendingan di kita. Gue nggak pernah makan sushi. Rempahnya banyak kita mah. Identitas nanti sebagai identitas. Kalau lu apa Ron makanan yang Favorit. oh, ya yang favorit Wilayah lu, wilayah lu. yang lu Asal lu, ingat-ingat? asal lu. Pribadi lu dah. Asal gua. Iya. Makanan asal lu. Gua nggak bisa. Gua kalau ke rumah itu paling kangen nasi lengko. Apa tuh? Nasi lengkot apa tuh? Nasi lengko nggak tahu. Ikan lokalan. Kan Iya. makanan lu. Identitas lu Iya. artinya. Jarang sih, tapi ada di Pondok Labu tuh ada yang jual nasi kuning tuh bareng nasi lengko. Nasi lengko tuh sebenarnya nasi sederhana, lauknya Emang ada nasi yang nggak sederhana? ya kan rames itu mewah itu. Oh iya, rames itu ada mewah. Ya mewah lah, udah rame-rame kan, bisa aja masuk Semarang. Syaratnya yang tadi dulu lengko. Oh, iya lengko. Lengko. Syaratnya itu apa? Identitasnya apa? Syaratnya itu mungkin agak veggie. Syaratnya vegetarian. Oh, vegetarian. Kondimennya, kondimen. Ya, dia itu harus ada apa namanya tauge, tahu goreng atau tempe goreng yang dikecil-kecil rebus. Ya. Ya, sama timun, terus dikasih saus kecap. Harus kecap tuh. Saus kecap apa kecap? Saus kecap tuh kecap Pakai cabe. pakai cabai-cabai. Oh, yang pedas sambal kayak- kecap, kayak sate sate kambing kambing. Iya, cuman harus diulek ya cabenya ya biar Pedesnya keluar. pedesnya keluar dan agak kental jadinya. Kayak mendoan, kayak kecapnya. mendoan. Mendon enggak, mendon enggak, dipotong-potong kalau doang. Dipotong-potong, dicampur doang gitu. Kalau ini mah dia harus Diulek. diulek. Jadi sama kecapnya gitu. Kecapnya khusus apa kecap umum? Nah, Kecapnya harus kecap lokalan lu kan bisa tiap daerah ada kecap. bango biar kita dapat AdSense. Biar kita dapat. Udah terkena inovasi belum? Siapa tuh ada bikin Ah iya. pakai bumbu pedas Oh, ada. Jadi balado gitu. kalau menurut gua ada ciri khasnya. Kalau itu sebenarnya bukan asli Brebes banget ya, tapi Pantura. Panturaan. Panturan lah, budaya panturan. Budaya Pantura. Kalau udah di Cirebon tuh ada dia pakai sausnya itu pakai saus kacang, sambal kacang. Itu jadi khasnya Cirebon. Cirebon. Tapi masih ada kecapnya ya. Ada tauconya nggak? Biasanya Cirebon kuat nih tauconya. Nah, kalau di Tegal pakai tauco. Dia Oh, pakai cabai- kacangnya ada hilang. cabai Tapi itu. namanya tetap masih nasi lengko karena tapi khas Tegal. Tegal. jadi yang berubah itu kayak apa namanya sambal-sambalnya doang. Cuman Isiannya isian tauge, tahu goreng, tempe goreng yang dipotong kecil-kecil itu. sama timun itu tetap nggak berubah. Nggak ada yang pakai bumbu balado. Nggak ada. Apa ditambah ayam goreng gitu? Nggak ada. Nggak ada. Cuman kalau di rumah gua Ditambahin. paling enak nih tambahin pakai telur asin. Oh, khasnya. Nah, kan gue di Brebes ya, enak banget. Tapi nasi-nasi itu ada nggak dijadiin buat sesajen di pinggir laut? Lah kan Pantura jadi sesajen Enggak. di pinggir laut. Cuman banyak masih banyak ditemuin di Brebes tuh masih banyak jual nasi lengko. Nasi lengko. Kalau di lu Padang, Palembang Padang. Gue paling kangen itu kalau Khas lu pulang apa? Khas lu? Nggak ada. Gua nggak tahu. Ah. Gua kampung. makanan. Jadi gue kalau pulang kampung tuh, gue udah jalan balik tuh udah disiapin tuh sama gue Oh, bukan beli. nasi lengko. Enggak lah, kan sederhana, gampang itu mah. Oh, jadi semua Makanan orang- rumahan, Oh. semua orang Tapi bisa. jadi khasnya sana. Gitu. Menurut gue jadi Tapi dijual, ada yang ngejual. ada. Gue tuh yang masih bingung nasi rames. Nasi rames itu apa? Gua nggak tahu nasi rames itu apa sih. Pakemnya. Gue pernah nasi rames ya isinya bebas milih menunya. Kayak makan di warteg ini. Iya. Rame-rame mas, rame-rame isinya. Serius? Nggak tahu ya. Nggak tahu. Iya kalau nasi rames mas. Nah ya terus ditanyain lauknya apa? Lah, kayak di Padang, kayak di Iya warteg ya? tinggal milih. Gua kagak ngerti tuh. Iya, gue nggak tahu. Atau gini mau Khasnya. kalau lu kan orang Padang ya, gue tuh suka kalau ke Senen tuh suka ada begini nasi lemang sama nasi Padang. Iya kan ya? Tahu nggak lu? Atau Nggak tahu gua. yang di tingkat-tingkat tuh nggak? Yang di tingkat-tingkat apa? Iya. Iya kan ya? Iya tahu Itu gua. bedanya apa? Pakemnya apa? Itu cuman nama gua nggak ngerti juga gua kalau makan nasi Padang ya gua nggak tahu makan aja nggak tahu ada namanya nasi iya gua tahu tuh maksud lu nasi apa ya
nasi Nasi kapau. nasi Sorry, kapau. sorry, nasi Iya. kapau. Iya, cuma nama kapau, daerahnya. nasi Padang. Iya. Ada lagi selain nasi kapau, nasi Padang. Apa rujukannya lagi? Iya, jadi menunjuk identitas lebih kan Sumatera Barat, bukan ke Padang ya. Rame-rame banyak lah ya. Banyak. Jadi nasi kapau tuh nasi Padang khas yang setahu gua ya. Ada wilayah di kabupaten kota mana di Sumatera Barat tuh dia Daerah kapau, daerah pegunungan atas. mungkin gue gak tahu. Kalau gue ya makan aja nasi Padang selama Nah. restoran Padang lah, warung Padang ya. Tapi itu kayaknya katanya yang lebih original nasi kapau. Jadi Asli masakan sana. kalau berdasarkan artikel yang pernah gue baca, itu gini. Asal muasal itu gara-gara waktu zaman penjajahan, Ya. penjajah Jepang, strateginya para penjajah itu, penjajahan Belanda, akhirnya kan semua pria diusingkan tuh. Makanya Padang punya budaya merantau prianya. Karena itu awalnya strateginya Belanda untuk mau menguasai wilayah. Jadi akhirnya para pria itu merantau keluar dari wilayah itu. Nah akhirnya kan perempuan-perempuan tinggal sendiri tuh di daerah kapau, di daerah pegunungan. Mau nggak mau dia harus memutar otak untuk nyari uang. Maka di situ orang pada mulai berbelanja, pada orang berjualan makanan asal muasal jadi nasi kapau di wilayah kapau. Iya, bisa jadi. Gue nanya lagi, bedanya apa nasi kapau nasi Nggak ada bedanya. Kalau gua urutannya biasanya kalau gua ke Senen nih di daerah kota biasanya penjualan tuh di atas, ininya jajarannya di bawah. Jadi dia ngambilnya cara gini. ngambilnya doang. Tapi Iya, ada beberapa makanan yang menjadi khas daerah kapau sana. ada. Kalau gua nanya temen gue, iya kayak gua nanya orang Itu Padang. dendeng masih umum. Padang kan ternyata beda-beda ya. Kalau di Padang pesisir, Sumatera daerah laut, Barat, iya, bukan Padangnya. yang di daerah lautan olahannya kebanyakan ikan-ikan. Iya. Kalau yang di daerah pegunungan kebanyakan yang daging-dagingan, ada olahan sayur. Iya, sama. Kalau di Betawi, circle kayak karedok. Dodol. Karedok kalau direbus sayur ya, Jadi gado-gado. gado-gado. Tapi nggak boleh pakai kemangi lah, gado-gado pakai kemangi. Iya. Yang boleh pakai kemangi karedok. Terus kalau Tapi karedok bukannya Sunda? ya nggak, ya wilayah sini lah kok. Nggak kalau bisa Betawi atau nggak Jawa Barat. Nah, kalau sayurnya dihilangin, cuma bihun sama Tempe, tahu, lontongnya. Jadi apa? ketoprak. Ketoprak mah sudah tahu lah. Nah iya, artinya kan dia kan di gado-gado juga boleh pakai tahu. Ih, boleh, nggak ada yang larang. Tapi ada pakemnya. Kita ini anak muda kebanyakan kehilangan identitas, nggak tahu pakem. Yang penting inovasi. Bagus inovasi daripada udah kehilangan pakem nggak punya inovasi, itu baru buruknya pemuda. Kalau kehilangan pakem cuman inovasinya masih ada ya bagus Jadi lah. lu setuju ada inovasi-inovasi aja gitu. Setuju, ketimbang nggak ada inovasi. Orang berinovasi ternyata tahu dasarnya, tahu pakemnya, Ron. Ketimbang orang yang nggak berinovasi, Cuman jadi nggak tahu nilai-nilai luhur masa lalu gitu. tahu kan gue bilang orang yang berinovasi pasti tahu nilai-nilai luhurnya. Mereka bisa menceritakan histori yang dia inovasikan itu, jadi dia tahu. Historinya. Iya lah, orang berinovasi kan pasti tahu asal muasalnya. Itu si pembuatnya, konsumennya tahu Iya. jadi aja. Nah, salahnya konsumen itu nggak mencari tahu. Pasti kan informasi. Jadi konsumen kita masih bodoh gitu. Kan ada yang pernah ngomong, Ron, selama pembersih lantai itu. Apaan yang bersih lantai? Di supermarket nih, pembersih lantai. Selama masih ada tulisan dilarang diminum, kan itu namanya masih bodoh. Iya kan? Ada yang ngomong begitu, gue lupa siapa. Iya. Ya, maksud gue begitu. Iya. Konsumen kita ya seperti itu. Masih perlu Edukasi. Kan ironi itu. Ironis. Iya, boleh lah. Iya kan? Iya bisa. Baygon aja apa yang ditulisin Iya. dilarang untuk diminum. Dilarang untuk Berarti ada minum. orang bodoh banget aduh. Iya. Tidak untuk disemprotkan ke mata. Siapa yang mau nyemprotin ke mata? Kalau ditulisin banyak ada. Ada, iya. Atau enggak emang orang-orang kita tuh banyak depresi kali ya. Tapi orang depresi juga nggak bakal baca itu, malah emang ada orang depresi sempat baca mau bunuh diri misal apa, wah dilarang diminum nih, pencuci lantai. Iya itu karena ada tulisan itu juga. Jadi Nggak menghentikan dia untuk bunuh diri, tapi ya, tulisan itu itu. tanda itu obat berbahaya kan. Iya. Minum tujuan bunuh diri tercapai.
Lah itu makanya kemampuan. Jadi bisa menyarankan juga ya. Apanya? Kalau mau bunuh diri minum ini aja. Karena asalnya nggak boleh diminum ya. Kenapa nggak ditulis baik untuk bunuh diri? Bunuh diri. Baik untuk kalau dilarang juga kagak dibaca. Iya. Makanan kita punya makanan itu makanan khas ya. Itu kayaknya yang sehat-sehat dah. Setuju gak? Gitu. Jagung. Iya, sehat-sehat gitu. Ya mungkin karena juga apa namanya? Memanfaatkan alam sekitar ya. Jadi udah makan yang kita bisa, yang kita temui aja gitu. Iya, masalahnya makin hari tuh kan kita makin kesulitan mencari lahan, Ron. Iya. Nah, Kesulitan mencari lahan tuh kesulitan mendapatkan hal-hal yang organik, mau nggak mau. tapi kayaknya kalau soal itu ya kayak ada sebuah ironi baru nih, ada paradoks baru gue pikir ya. Ironis sama ironis bedanya apa sih? Gue tadi ngomong tadi Kayak- gue dilarang ironis. Ya udah. Ya udah, Masih- salah gue. Kayak gini. Sakit hati gue dong. Lu gitu aja sakit hati. Beda ironis sama ironi. Iya, bedanya apa? Anti. Nah, terus dia jadi bingung nih gue mau ngomong apa. Kayak misal gini, kalau Sindiran. Ironi. ya kalau ironis itu tragis ya gitu, ironis. Gantung diri tuh ironis. Ironis. Kecelakaan Sampai ada kejadian orang gantung diri, orang main slot akhirnya bunuh diri, kan itu ironis banget. orang, oh ya, nggak jadi gua. Ya gini, kayak kalau dulu nih kita untuk mendapatkan junk food yang dulu suka disebut junk food ya, Susah. makanan nggak sehat itu mahal. Nah, makanan sehat-sehat itu ada di rumah kita dan murah, kan gitu ya. Kita makan nasi, makan sayur, ibu orang tua kita masak, kita makan. Kalau kita mau jajan makanan misalkan burger, ayam digoreng pakai tepung dan lain-lain, itu junk food ya, dan itu harganya mahal. Kalau sekarang tuh kebalikannya, aneh. Junk food yang murah. Makanan fast food itu Murah. mulai dari mana-mana murah, tapi giliran jadi makanan sehat mahal banget. Lah, kayak sayur jadi barang mahal, buah-buahan jadi barang mahal. Nah itu makanya gue disuruh diet, makan buah aja, buah lebih mahal. Gue gimana mau Iya, diet? kita kan kan gitu ya. Karena apa namanya? Tumbuh-tumbuhannya atau bahan-bahannya itu udah jarang, udah langka. Jadi nyari-nyari yang fresh, sayur-sayuran yang fresh, buah-buahan yang fresh, jadinya mahal. Lu coba di rumah lu sekarang ada tumbuhan apa yang bisa dikonsumsi? Iya, lahannya. Nah, setuju gak? lahannya berkurang. Iya makanya gue bilang berkurangnya lahan. Budaya bertani berkurang. Berkurang. Sekarang ternyata itu pengaruhnya banyak, bahkan ke kuliner. Ke ekonomi, iya. Ya, bahkan kan kita lagi ngomong kuliner ya. Iya. Bahkan sampai berpengaruh di tingkat gaya kuliner bernegara kita gitu. Iya. Ya kan? Sepakat. Ya, yang lebih lucu gini, kita membudayakan bahwa negara kita nih kaya akan olahan masakan kedelai. Tapi ironisnya, tadi bener kata Pema, Kedelainya impor, kedelai itu kita impor, kita nggak punya produksi. punya sedikit. Ya, tapi bahkan gini, kalau gue pulang kampung, gue paling suka beli tempe di daerah, rasanya beda. Kalau gue di kampung tempenya belum mateng. Iya, masih crunchy kecil, karena kedelai ditanam tuh. Serius Ron, jadi tempenya tuh belum jadi tempe. Iya, masih pecah-pecah. Iya masih misah. Enak, crunchy, Harus crunchy. didiemin berapa seminggu lah Rasa baru jadi. kedelainya juga beda, lebih gurih. Oh, nato. Nah Atau itu yang kayak Korea, yang Jepang. Ya, Jepang. Tadi. Iya iya. Olahan Jepang. Nah, kita kan Yang lengket. banggakan negara kita, tapi sebetulnya kita mengabaikan. Kita nggak mau punya produksinya, nggak gini segala macem. Kayak batik-batik sekarang baju lah banyak banget dari impor dari luar. Jadi Cina bisa memproduksi batik gak sih? Bisa, Ya bisa, Bisa aja. kalau Ya? dia mau. bisa. Semua bisa dilakuin sama Cina karena Ada yang nggak bisa. apa? Iman dan takwa. Udah sampai. Tapi gua kemarin baru nonton, ternyata gara-gara longsor itu, Longsor apa? jadi ada longsor di Longsor tanah jatuh. Iya, di tembok besar Cina. Oh iya, ditemuin makam Terus ternyata ada makamnya Nabi. Nabi Sulaiman. Bukan. Nabi yang jarang didengar. Beneran. Dan Nabi. itu, di situ ada tulisan Arab, pada makamnya ada pakai bahasa Arab. Jadi emang udah Ada historinya. Makanya kan Islam tadinya. kan emang kita disuruh tuntut ilmu ke negeri Cina. Iya Itu sih. historikalnya mungkin.
Emang pengetahuan Cina tuh dari dulu udah terkenal. Ya namanya kekaisaran yang kekaisaran bisa menjajah kemana-mana luas. Yang keren dari Chinese ya menurut gue ya, dia bisa ngadopsi apapun dari luar tapi selalu diimprove dengan gaya arifan lokal. Iya. Jadi identitasnya bangsa kuat. Kalau kita ngadopsi luar untuk ngikut pure diambil. gue bingung sama remaja sekarang tuh sombong banget dengan identitas negaranya, bangsanya, wilayahnya, tapi nggak paham. Giliran diambil negara lain marah-marah. Contoh. Ya banyak lah, kan tetangga sebelah kita suka konflik. Konflik identitas. Konflik identitas, kakak patut. Ya nggak salah juga seorang kita kan beragam ya, artinya ya tadi itu di sana ada gaya namanya nasi lemang ya. Kan mirip-mirip sama nasi padang, nasi uduk dan lain-lain gitu. Nasi lemak tuh lebih ke nasi uduk, iya. Kapau lah. Kayak nasi gurih yang nasi uduk tuh. Nasi gurih. Nasi gurih itu nasi uduk, Ron. Terus Iya. kita kesinggung itu mah nasi rendang. Lah orang mah nggak ngerti pakem-pakemnya, ada yang tetap mirip serupa tapi beda. Kayak ketoprak sama gado-gado sama karedo kan serupa tapi Kayak stick beda. sama bistik. Kayak nasi kayak bubur Cirebon sama Bubur ayam Cianjur. Itu bedanya apa tuh? Belum bubur Madura. Oh, beda. Iya, gua nggak tahu itu. Gua makan aja. Soalnya ada ayamnya semua yang gua tahu. Bubur Cirebon kayak kuah santan. Nih. Oh, Cirebon. Kalau bubur Cianjur yang pakai Kuning. bawang kuning. Kalau Cirebon pakai apa? Seledri. Bukan, apa yang potongan yang pakai seledri terus pakai potong kayak risol gitu loh. Oh, Roti cakwe. Itu betasi. Hah? Tasik. Iya kan dia. Nah, kalau bubur Cianjur pakai Cakwe, bukan kagak Cianjur. boleh, dia nggak jadi. Itu pahaminya arti esensi kita memahami identitas. Nah, lu ada nggak nih pesan-pesan buat penonton di rumah kira-kira gimana sih kita biar bisa kenalin identitas sih? Dari lu dulu mau, ada nggak mau? Imron dulu yang penuh identitas. Dilempar mulu ya. Kalau gua nggak punya identitas. Astaga, masyarakat urban. Iya. Serius gua gak punya identitas. Ya nggak tahu. Ya gimana ya? Gua nggak pernah dikenalin. Sama kuliner tuh. Ya nggak pernah. Asli khas. Ya kayak ngomong bahasa daerah aja gua nggak bisa. Mungkin gini nih, ada tema yang menarik mungkin dibahas di podcast kita berikutnya. Di era globalisasi kayak gini, identitas masih penting apa enggak? Penting. Penting. Ya kayak alamat rumah aja masih penting. Ya itu kan identitas. Bahasa ya penting. Untuk mengetahui lu dari mana asalnya. Lah gue nggak pernah denger lu ngomong Padang. Asal tuh tempat apa sih? Asal tuh Iya, apa? artinya kan banyak hal yang mau. Asal itu yang gue tanya tuh asal itu tempat lahir kita atau tempat orang tua lahir kita. Asal itu. Istilah aslinya. Iya. Ini berarti lu orang Jakarta sebetulnya. Makanya gue tanya asal itu artinya apa? Ya. Tempat lahir. Tempat lahir. Balik ke esensi berarti identitas itu apa? Iya, makanya gue bilang ada orang-orang ya yang lahir di Jakarta, cuman gedenya di Padang. Nah itu apa namanya? Tapi identitas itu yang melekat sampai Yang sekarang melekat. melekat. Artinya ke bawah sama kita. Ya kalau gue bukan orang Sumatera, keturunan aja berarti. Kayak Imong, misalkan dia asli mana Brebes. Kalongan. Ya, Brebes. Jadi di provinsi di Pekalongan. Nah, Pantura. misalkan nih, Yang Bahasa misal- sama. Karasidenan ya. Imong udah lama nih 10 tahun lebih kali ya di Jakarta ya. Lebih. 12. Iya, tapi Imong sebagai orang kota Brebes, dia nggak kehilangan identitas. Dia masih sering berbahasa Brebes, budaya-budaya, gaya-gaya juga logat-logat masih pakai logatnya gitu lah. Kalau gue bilang gue orang Jawa, lah, tapi gue bahasa Jawa juga kurang memahami. Iya. Pakem kebudayaan ke Jawa. Nah gua itu kurang kayak memahami. gua. Lah gue jadi krisis identitas sebetulnya. Jadi gue itu krisis dong. Krisis identitas. Koma. Apa koma? Kritis. Itu mah kan krisis. Elah. Iya ya. Kesel Lain ya. banget gua. Iya.